Penyiaran Islam lulus tahun 2021. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang ingin menjalin komunikasi dengan saya, bisa juga menghubungi melalui email di fazirana11@gmail.com ataupun juga bisa melalui kontak WhatsApp di 082 135 955 215. Ataupun mungkin bisa berteman melalui media sosial, melalui Instagram boleh banget ya. Di alamat @fazira hanya 2 kali 16. Next. Oke. Di pagi yang cerah ini tadi kita sudah sebutkan juga, tadi sudah diulas juga sedikit oleh Kak Diah, mengapa kemampuan public speaking itu penting. Tentunya karena kan kita sebagai makhluk sosial ya, yang sehari-harinya itu berkomunikasi, menjalin komunikasi, bersosialisasi dengan teman, keluarga, semuanya itu membutuhkan kemampuan public speaking. Nah, kenapa kemampuan public speaking itu penting? Yang pertama, itu bisa membangun rasa percaya diri. Tentunya dengan kita bisa mengungkapkan hal-hal yang ada di pikiran kita kepada publik, kepada masyarakat, kepada teman, ataupun kepada siapapun, itu tentunya bisa membangun rasa percaya diri. Contohnya, misalnya kita punya sebuah ide nih, kita punya sebuah ide, tapi kalau misalnya kita diem aja, nggak idenya tidak tersalurkan dengan baik, bagaimana bisa membangun kepercayaan diri? Kan susah ya. Jadi, salah satu hal yang penting dari public speaking itu adalah nantinya dengan kita bisa belajar public speaking atau mempunyai public speaking yang bagus, itu nantinya bisa membangun rasa percaya diri. Nah, kalau misalnya rasa percaya diri itu sudah terbangun, nantinya, kita akan melangkah itu jauh lebih mudah gitu. Misalnya tiba-tiba diajak, rapat oleh pimpinan atau misalnya tiba-tiba di rumah ada acara pengajian, lalu, kita diminta untuk, memberikan sambutan selamat datang kepada para pengajian, para para pengajian, para peserta pengajian ini. Jadi kita tidak gugup ataupun tidak minder karena kita sudah percaya diri duluan. Kemudian yang kedua, itu bisa mempermudah dalam membangun relasi dan juga koneksi. Tentunya dengan public speaking yang baik, dengan public speaking yang benar, kita bisa dengan mudah untuk membangun relasi dan koneksi. Misalnya nih, kita dalam sebuah acara, misalnya kita dalam sebuah diskusi, webinar, ataupun segala macam, kalau misalnya kita berani berani untuk, menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan sebuah hal, itu tentunya kita bisa membangun relasi dan juga koneksi. Kalau misalnya kita diem aja ataupun nggak ngomong ataupun gimana-gimana, kan gimana kita bisa memulai sebuah koneksi, kan nggak. Koneksi dan relasi itu dibangun, eee, diawali dengan sebuah komunikasi yang baik. Tentunya itu ya. Jadi komunikasi, koneksi dan relasi itu dibangun dari sebuah komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga, dengan public speaking kita bisa menyampaikan gagasan, ide, informasi, atau hal lainnya dengan baik. Itu tadi sudah dibahas ya, sudah diulas sedikit oleh Kak Diah. Jadi dengan public speaking yang baik tentunya kita bisa menyampaikan gagasan, ide, informasi, atau hal lainnya. Jadi mungkin dengan kemampuan yang baik, itu hal-hal tersebut itu bisa disampaikan dengan baik yang akhirnya bisa memberikan kepemahaman yang sama kepada orang yang kita ajak bicara atau kepada audiens. Jangan sampai, dengan public speaking yang kurang baik akan menimbulkan, pemahaman yang berbeda kepada audiens atau publik, seperti itu. Kemudian yang keempat, itu mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Tentunya, public speaking itu bisa menginspirasi orang lain ya. Kita bisa lihat beberapa public speaker yang terkenal kayak Mary Riana mungkin dan motivator-motivator yang terkenal lainnya, itu tentunya bisa menginspirasi oleh orang lain karena ketika kita mendengarkan apa yang mereka katakan, itu
langsung ibaratnya apa ya, masuk gitu ya, langsung ngena di hati gitu. Jadi tentunya dengan public speaking yang baik itu bisa mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Next. Nah, bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik? Bagaimana caranya seperti apa? Next. Nah, yang pertama itu adalah percaya diri. Ini modal yang sangat besar, modal yang harus kita punya di awal, atau ibaratnya ini persyaratan atau apa ya, pokoknya ini sebuah rukun ya istilahnya, sebuah rukun, sebuah modal, sebuah persyaratan yang harus kita punya atau yang harus kita bangun untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Nah, tentunya percaya diri ini tidak muncul begitu saja ya. Percaya diri ini bisa muncul karena dibangun atau karena dilatih terus-menerus gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung percaya diri itu enggak. Jadi percaya diri itu dibangun. Makanya kalau ada orang, "Aduh aku nggak pede." Itu kamu belum mencoba aja. Barangkali kamu belum mencoba. Setelah kamu mencoba berkali-kali, itu nantinya akan bisa membangun sebuah kepercayaan diri. Terus next. Nah, percaya diri ini bisa timbul atau bisa dibentuk, ini yang pertama dengan kita berpikir positif. Misalnya nih, kita diminta untuk nge-MC ataupun diminta untuk memberikan sambutan di sebuah acara tertentu, yang pertama yang harus kita pikirkan dulu tuh terima aja dulu gitu. Yang penting nanti mau gimana atau mau seperti apa tuh terima aja dulu. Berpikir positif bahwa kita itu bisa. I can do it. I can do it, you can do it. Jadi yang pertama itu terima dulu aja. Kayak seperti kemarin ketika Kak Diah, pertama kali menghubungi saya waktu itu agak ragu-ragu juga, aduh apakah saya bisa ya? Maksudnya pengalamannya masih sedikit dan lain-lain sebagainya. Tapi waktu itu saya nggak mikir, bisa atau enggak, aduh yang penting terima aja dulu, yang penting sanggupin aja dulu, iya aja dulu gitu. Yang penting itu, pertama berpikir positif bahwa kita itu bisa. Pokoknya bisa deh, perkara nanti mau gimana yang penting bisa dulu. Itu modal awal atau modal pertama bagi kita untuk membangun rasa percaya diri. Terus yang kedua, itu jangan takut salah. Nah, ini nih biasanya banyak orang yang takut salah, akhirnya dia tidak mencoba. Kan belum dicoba tuh, udah takut duluan. Jangan. Usahakan kalau misalnya kita diberi kesempatan sesuatu, diberi kesempatan untuk menjadi MC, untuk menjadi pembicara, ataupun untuk memberikan sambutan, pidato, memberikan materi, yang pertama itu jangan takut salah. Karena kan ini konteksnya belajar, jadi salah itu nggak apa-apa. Salah itu justru nanti kalau misalnya kita salah, lalu kita perbaiki, nanti kita justru bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang kedua, jangan takut salah. Jangan berpikiran, aduh nanti aku takut salah ngomong, aduh nanti aku takut gini, takut gitu, takut belibet, takut segala macam. Jangan. Jangan takut salah. Salah nggak apa-apa, salah itu wajar, asalkan setelah kita tahu bahwa itu salah, ke depannya kita bisa memperbaikinya. Yang penting itu. Kemudian yang ketiga itu berdoa tentunya ya sebelum menjadi public speaker atau sebelum ngomong di depan umum tentunya ini berdoa. Tidak jarang kebanyakan bagi kita semua bahkan dari penelitian dari CNBC kalau nggak salah saya tadi baca sedikit bahwa 75% orang yang berbicara di depan umum itu akan mengalami rasa gugup, takut dan panik. Itu pasti alamiah. Sehebat apapun orang itu, sepadat apapun jam terbangnya, ketika mereka akan menyampaikan sesuatu pasti ada rasa takut, ada rasa grogi, ada juga rasa, mungkin gugup ya. Itu alamiah, wajar, itu nggak apa-apa. Yang penting kita berdoa, memohon kepada Tuhan, mungkin yang beragamanya Islam, kita bisa perbanyak baca sholawat ya, perbanyak baca sholawat kepada Nabi, dan tentunya saya punya sedikit tips ya, yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya. Sebelum kita maju ataupun sebelum kita ngomong,
Itu usahakan yang pertama, kalau misalnya teman-teman pengen ke kamar mandi, ke kamar kecil, itu pokoknya usahakan sebelum kita maju tuh harus apa namanya, BAK dulu atau BAP dulu, biar tidak mengganggu eh, acara atau mungkin ketika kita mau ngomong. Soalnya kadang kalau udah gugup, itu bawaannya kepengen pipis, kepengen kamar mandi, dan mual. Bahkan ada beberapa orang yang kalau misalnya gugup atau kena serangan panik itu mual. Jadi pokoknya sebelum itu, usahakan kita kamar mandi dulu. Kemudian, setelah itu, kalau sudah mendekati waktu acara, apa namanya, banyak melatih teknik pernafasan. Maksudnya adalah latihan pernafasan itu untuk mengurangi rasa grogi ya. Bisa dengan 3 kali tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan 3 kali lagi tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan. Itu bisa mengurangi rasa grogi. Pokoknya tarik nafas yang dalam, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Pokoknya sampai dirasa itu hatinya itu tidak terlalu drodol. Kalau bahasa Jawanya itu drodol ya. Atau tidak terlalu deg-degan banget. Terus jangan lupa siapkan minum kalau misalnya nggak puasa. Siapkan air putih. Itu juga perlu untuk mengurangi rasa grogi dan juga rasa gugup. Jadi tentunya sebelum berdoa, sebelum kita melakukan aktivitas public speaking, berdoa, latihan teknik pernafasan, kemudian juga siapkan air minum ataupun hal-hal lain yang bisa bikin kamu rileks. Next. Nah, yang kedua, siapkan materi. Nah, materi, kalau misalnya kita sudah siap, itu juga bisa membangun kepercayaan diri. Kesiapan mental dan juga kesiapan materi itu bisa ya bisa membangun kepercayaan diri. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba kita ditunjuk nih untuk jadi pembicara atau untuk jadi MC. Kita udah percaya diri nih, modalnya udah ada. Tapi kita nggak siapkan materi. Kira-kira gimana? Nggak pede kan? Ya pasti tentunya itu. Jadi yang paling penting, yang kedua, itu adalah persiapkan materi. Jadi dengan materi yang matang, dengan materi yang kuat, misalnya kalau misalnya disuruh jadi MC, ya kita harus persiapkan nih skripnya, terus nanti persiapkan nih kira-kira list tamu yang datang siapa aja tuh, acaranya seperti apa, skripnya itu harus ada, gitu ya. Jadi apa namanya itu untuk menjadi modal atau menjadi tambahan kepercayaan diri. Lanjut. Nah, yang bisa dilakukan ini yang pertama itu membuat pointer atau skrip. Nah, untuk yang biasanya diminta untuk jadi MC, jangan lupa bikin skrip. Nah, pokoknya walaupun se sebanyak apapun jam terbang kita atau sesering apapun kita diminta untuk jadi MC, pokoknya tetap yang paling utama kita harus punya skrip atau punya catatan nih, minimal nanti kira-kira ngomong apa aja, tamunya yang disapa siapa aja kayak gitu. Jadi modal utama. Jadi jangan menyampaikan kalau misalnya udah biasa acaranya cuman kayak gitu, paling ya gitu doang. Jangan. Pokoknya kita tidak bisa me apa namanya, menjangkau atau memprediksi hal-hal yang terjadi ke depannya. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus persiapkan skrip tentunya. Lalu, misalnya diminta untuk jadi pembicara, narasumber, ataupun pemberian materi, itu jangan lupa kita bikin pointer atau bikin hal-hal apa saja sih yang nanti akan kita sampaikan itu dalam bentuk poin-poin saja. Selebihnya kita belajar di di otak ya atau di mana kita bikin catatan kecil kira-kira nanti apa yang akan disampaikan, poinnya apa saja, dan jangan bikin catatan yang terlalu banyak karena itu justru akan mengubah konsentrasi dan juga mengubah fokus. Lalu yang kedua itu jangan menghafal. Nah, kalau kita menghafal itu biasanya kalau misalnya kita udah gugup, udah apa namanya, udah panik duluan, kadang itu kita lupa apa yang dihafal. Nah, kalau kita menghafal, nggak paham, kalau kita udah lupa, itu blank-nya itu sangat bisa terjadi. Ataupun untuk
ngeblanknya ataupun tiba-tiba tidak ada yang bisa dipikirkan itu terjadi. Maka dari itu jangan menghafal, usahakan kita itu memahami apa yang ingin kita sampaikan, memahami poin-poin yang akan kita sampaikan, dan juga gunakan kata kunci. Jadi kata kunci itu penting. Jadi kalau misalnya kita lupa, kalau kita ingat kata kuncinya, itu bisa membantu kita merecall ingatan-ingatan atau memori-memori yang tadi kita lakukan atau yang tadi kita sudah pelajari. Jadi jangan menghafal, tapi kuatkan pointer dan juga kata kunci dari apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, latihan. Tentunya latihan ini sangat penting ya. Bahkan konon katanya kalau semakin banyak kita latihan, semakin banyak yang kita tahu salahnya di mana, lalu kita belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, ini bisa menjadi semakin baik tentunya. Biasanya ada beberapa latihan atau teknik latihan yang kadang saya lakukan, itu biasanya kalau sebelum MC ataupun sebelum presentasi, itu biasanya saya rekam dulu nih. Saya rekam dulu pakai HP, pakai handphone, ataupun pakai apapun. Jadi saya rekam dulu, seolah-olah kita sudah menjadi public speaker beneran, atau kita sudah menjadi MC beneran. Jadi direkam dulu di handphone, lalu setelah direkam kan biasanya kita tahu tuh, oh kita belum pahamnya di bagian yang A, atau di waktu nge-MC berarti yang kadang bingungnya itu di bagian yang C. Jadi kita waktu dipraktekkan langsung dengan cara merekam, itu nanti kita jadi tahu salahnya di mana, kurangnya di mana, ataupun hal-hal yang lain yang mungkin nanti kita hadapi. Jadi dengan cara merekam di HP itu bisa jadi latihan yang baik ataupun bisa jadi cara latihan yang efektif untuk belajar di depan umum ya. Kemudian yang keempat itu minta bantuan teman untuk menyimak. Misalnya nih diminta untuk jadi MC. Kita punya teman nih, Mita tolong temenin aku yuk, temenin aku, dengerin aku MC-nya udah bener atau belum? Tolong simakin ya, tolong kasih masukan ya, kayak gitu. Jadi kita minta bantuan teman ataupun minta bantuan orang lain yang ada di sekitar kita untuk membantu mengoreksi kira-kira kurangnya di mana ataupun mungkin beliau punya masukan yang lebih bagus, jadi bisa kita terapkan. Nah, minta bantuan teman ini itu juga bisa dilakukan kalau misalnya tadi kan kita sudah merekam ya. Tadi kita sudah merekam hal-hal merekam latihannya. Nah, hasil rekamannya itu juga bisa dikasihkan ke teman ataupun keluarga, pokoknya siapapun itu yang bisa dikomunikasikan untuk meminta masukan ataupun saran dari teman tersebut. Jadi mungkin, "Ini aku tadi rekaman nih, eh latihan MC seminar. Kira-kira kok kurangnya di mana ya? Boleh nggak kasih masukan?" Nah, seperti itu. Jadi, yang bisa kita siapkan di persiapan materi yang kedua ini adalah yang pertama adalah membuat pointer atau skrip, gunakan kata kunci. Terus yang kedua, jangan menghafal. Gunakan kata kunci juga. Terus yang ketiga, perbanyak latihan dengan merekam ataupun dengan merekam audio maupun juga merekam visual ya. Jadi bisa dengan video ataupun bisa menggunakan audio saja. Lalu yang keempat itu bisa meminta bantuan teman untuk menyimak hasil uh, video kita maupun hasil latihan kita. Next. Nah, yang ketiga ini kenali audiens. Next. Jadi jangan sampai kita itu nggak tahu nih audiens kita siapa. Jangan sampai kita itu nggak paham audiens kita itu siapa. Makanya seorang public speaker ataupun seorang MC ya, kita bicara public speaker sebagai narasumber lah ya, atau mungkin sebagai MC, kita pertama harus gali dulu nih, kira-kira audiensnya siapa. Minimal kalau misalnya kita jadi MC, itu minimal datangnya jangan mepet-mepet tuh, datangnya jangan mepet-mepet. Jadi kita tuh bisa menggali lebih dalam informasi-informasi mengenai audiens kepada panitia. Ataupun kita juga bisa melihat situasi dan kondisi venue atau acara tempat kita berlangsung. Jadi
Misalnya kita di gedung nih, ataupun di ruang rapat, ataupun di mana aja, jadi kita bisa tahu nih, oh nanti yang duduk di depan tamu-tamu VIP, nanti yang datang ada Pak Gubernur, ada Pak PJ, ada yang lain sebagainya, terus nanti di belakang-belakangnya ada siapapun siapapun itu. Jadi datang lebih awal itu lebih bagus daripada datang mepet ya, karena kalau misalnya datang lebih awal itu kita bisa apa namanya, mencari tahu atau me me apa ya, mereview ya kali ya, mereview tempat ataupun orang-orang yang akan kita hadapi nantinya. Tentunya di audiens kita ini juga kita harus memperhatikan usia, yang pertama usia, berapa usianya, ataukah anak-anak, ataukah remaja, ataukah mahasiswa, lalu misalnya lansia, ibu-ibu, ataupun siapapun. Pokoknya kita juga harus memperhatikan usianya. Misalnya kita diminta untuk jadi narasumber anak-anak usia SD, ya tentunya kita jangan pakai bahasa-bahasa ilmiah ataupun jangan pakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi atau menimbulkan multitafsir ya. Gunakan bahasa-bahasa yang enak, yang sehari-hari yang kita lakukan, yang kita omongkan, ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana ya, karena kan ya anak-anak SD masa kita mau, bicara terkait dengan hal-hal yang berilmiah-ilmiah kan nantinya susah gitu ya. Lalu yang kedua, perhatikan juga kondisi sosial budaya dan juga ekonomi. Misalnya kita diminta untuk jadi narasumber ibu-ibu PKK nih, ya kita harus sesuaikan, kira-kira ibu-ibu PKK itu biasanya, kesehariannya, sebagai apa tuh? Sebagai ibu rumah tangga, ataupun sebagai pekerja, ataupun sebagai apa? Jadi kita harus sesuaikan dulu nih, gunakan, bahasa-bahasa yang sering mereka gunakan, lalu juga kita harus perhatikan juga, mungkin bisa diselipi dengan humor ataupun, jokes-jokes yang mungkin bisa mencairkan suasana. Lalu kita juga bisa memperhatikan latar belakang pendidikan audiens kita. Ya sama ya tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin agak terkait juga dengan usia. Jadi harus memperhatikan juga usia dan juga latar belakang pendidikan. Jangan sampai kita berbicara di depan orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi kita bicaranya nyeleneh ataupun aneh-aneh dengan bahasa-bahasa yang kurang berkenan, kan mungkin kurang kurang etis ya. Ataupun mungkin kita berbicara di eh, apa namanya, audiens yang mungkin pendidikannya sedang menengah, itu kan juga harus disesuaikan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, ataupun jangan menggunakan istilah-istilah yang kurang dimengerti. Jadi gunakan bahasa-bahasa mereka, seperti itu. Next. Nah, yang keempat adalah perhatikan body language atau bahasa tubuh. Ini penting karena selain bahasa verbal atau selain suara yang kita lontarkan, bahasa tubuh ataupun body language ini juga mendukung apa yang kita sampaikan. Next. Nah, apa aja sih body language itu? Yang pertama adalah gerakan tangan. Tentunya menjadi seorang public speaker itu juga tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara yang baik, itu juga selain itu juga harus punya kemampuan body language yang baik, karena bahasa tubuh itu juga mencerminkan bahasa, itu juga bisa melibatkan tafsir atau bisa memaknakan sesuatu. Jadi harus perhatikan juga gerakan tangan nih. Tangannya harus seperti apa? Misalnya sebagai MC, nanti yang satu megang apa namanya? Megang mic, yang satu harus megang apa namanya? Pointer itu juga harus diperhatikan, megangnya gimana. Misalnya harus dengan eh tangannya seperti apa, jangan terlalu atas ataupun jangan terlalu bawah. Jadi memang harus pas ya. Itu untuk MC. Misalnya jadi pembicara, baik online maupun offline itu juga harus diperhatikan tangannya. Misalnya bicara sambil kayak gini, kan nggak mungkin kan? Ataupun bicara sambil kayak gini, nggak bisa kan? Jadi tangannya harus diperhatikan. Tangan ini adalah istilahnya mulut kita yang kedua atau body kita itu adalah mulut kita yang kedua. Jadi
optimalkan semua yang kita miliki, body kita yang kita miliki untuk mendukung apa yang kita ucapkan. Jadi jangan sampai kita jadi pembicara tapi tangannya garuk-garuk, tangannya nggak jelas, itu jangan sampai. Usahakan tangannya kalau bisa kayak gini aja, atau mungkin hal-hal yang tidak mengganggu jalannya, tidak mengganggu jalannya menyampaikan materi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah eye contact atau kontak mata. Nah, usahakan kalau misalnya kita mau berbicara, itu usahakan pandangan kita itu menghadap ke audiens. Mata kita itu menatap audiens. Jadi jangan sampai kita lagi bicara kayak gini, tapi ngeliriknya ke sana. Kita lagi audiensnya di depan kita, tapi kita kepalanya ke sana. Jangan. Itu tidak menghargai audiens yang pertama. Terus yang kedua, itu nanti tidak akan terjalin relationship atau engagement ya antara yang ngomong sama yang mendengarkan. Kalau misalnya kita menatap audiens, tentunya kan karena audiensnya banyak tidak tatap satu-satu ya, tapi secara keseluruhan saja itu akan menunjukkan bahwa kita itu perhatian kepada audiens. Kan kita ngomongnya sama audiens tuh. Masa kita mau lihat kemana-mana? Kan enggak. Jadi pokoknya tatap mata audiens seperti itu. Yang ketiga, ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini tentunya bisa mempengaruhi apa yang kita sampaikan. Tentunya yang pertama harus ngomong dengan senyum atau biasanya kita sebut dengan smiling voice. Jadi beda kalau misalnya kita ngomong sambil datar sama ngomong sambil senyum atau sambil ini tuh beda. Misalnya nih, selamat siang kami ucapkan, sama selamat siang kami ucapkan, itu beda kan ya? Maksudnya smiling voice sama dengan yang tidak smiling itu akan berbeda. Jadi usahakan kalau kita jadi narasumber, jadi MC atau jadi speaker, itu harus smiling voice atau dengan senyum. Jadi orang yang dengar itu jadi seneng, atau orang yang memperhatikan itu jadi lebih semangat. Nggak judes gitu ya, kalau misalnya kita judes datar itu kan, itu mbaknya lagi ada masalah apa sih? Kayak gitu kan, nanti dikira lagi ada masalah lagi. Lanjut. Nah, yang keenam, ini bertutur dengan jelas. Ada apa aja bertutur dengan jelas? Silakan lanjut. Nah, yang pertama itu adalah artikulasi. A, I, U, E, O-nya itu harus jelas. Nah, biasanya kadang kita itu belibet karena otot mukanya itu tegang karena kita sudah gugup dan juga panik duluan itu mempengaruhi loh. Jadi biasanya sebelum memulai acara ataupun sebelum menjadi narasumber, alangkah baiknya itu kita senam wajah dulu biar otot-otot wajah itu rileks dan juga lebih lentur ya, lentur ya, atau lebih rileks ya intinya. Itu bisa kita lakukan dengan mengucapkan vokal, misalnya A, I, U, E, O. Itu kita berulang-ulang kayak gitu. Itu biar merilekskan atau melenturkan otot-otot wajah yang ada di sini. Jadi A, I, U, E, O. Jadi sebelum kita memulai untuk bicara, perbanyaklah mengucapkan artikulasi. Jadi supaya otot kita itu tidak tegang, karena kan kita sudah tegang duluan, kadang itu mempengaruhi loh. Getar, kadang kalau kalau grogi kan sininya getar tuh, biar tidak terlalu getar. Jadi ucapkan artikulasi dengan senam wajah itu tadi, dengan A, I, U, E, O itu tadi. Yang kedua itu vokal sama ya. Kita juga harus memperhatikan vokal dan artikulasi ini sama, artikulasi dan vokal dengan senam wajah. Kemudian yang kedua, nada dan suara. Nah, dalam public speaking kita juga harus memperhatikan nada dan suara. Itu misalnya MC acara formal, itu juga harus dibedakan dengan MC acara non formal. Lalu misalnya webinar ataupun penyampaian materi yang secara langsung dan mungkin tidak langsung juga harus dibedakan. Misalnya dengan MC non formal itu kan biasanya menggunakan nada-nada tinggi,
ataupun dengan suara-suara yang lebih happy dan juga dengan artikulasi yang lebih jelas. Jadi memang MC formal dan MC non formal itu harus dibedakan nadanya, ritme suaranya juga. Seperti kalau misalnya kita MC formal ya harus dengan nada rendah, suara yang lebih ngebas, dan tentunya dengan ekspresi yang tidak ceria boleh, tapi tidak terlalu lebay gitu ya istilahnya. Lalu untuk MC non formal dengan acara-acara yang lain ya tentunya harus disesuaikan juga ya. Jadi memang harus disesuaikan dulu acaranya seperti apa, MC-nya seperti apa. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi terkait dengan tutur kata yang jelas ini. Next. Oke, terima kasih. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita bisa diskusi bareng, misalnya contoh MC formal seperti apa, non formal seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin waktu saya kembalikan kepada Kak Zugin. Terima kasih, Kak Fazira. Oke teman-teman, kita tadi sudah simak bareng-bareng ya materi dari Kak Fazira. Tentunya juga sudah muncul nih kayaknya banyak pertanyaan untuk mengulik lebih jauh lagi, lebih dalam lagi materi yang sudah kita dengarkan tadi. Oke, Oke. silahkan bisa langsung mengangkat tangannya teman-teman bagi yang mau bertanya. Dan mungkin ini Kak Fazira bisa Iya. memanfaatkan momen ini untuk melatih public speaking ya Kak? Oh, oke, boleh. Jadi Ya, teman-teman mungkin bisa mencobanya. ya. Karena memang semakin banyak latihan itu jadi semakin ahli ya. Jadi percuma kita punya rasa percaya diri yang tinggi, tapi latihannya kurang atau jam terbangnya kurang, itu beda sekali. Misalnya dengan yang mungkin agak kurang pede, tapi dia mau berlatih terus-menerus, itu mungkin agak berbeda. Oke. Oke, teman-teman, siapa yang sudah siap untuk praktek public speaking? Oke, sambil menunggu teman-teman mungkin sedang persiapan Kak Fazira. Oke, Oh iya. iya, kalau misalnya kita lagi jadi MC atau jadi pemateri, Mhm. ketika kita sempat blank gitu, cara Oke. mengatasi ketika kita blank, tiba-tiba blank itu gimana sih Kak? Oke. Biasanya kalau misalnya kita tiba-tiba blank ataupun belibet nih, salah. Ya kita misalnya nih salah ngomong. Misalnya harusnya ngomong aku tapi jadi ake atau apa, kan misalnya kita aduh salah nih. Kita jangan panik. Pertama jangan panik, bilang aja gitu. Bilang aja kepada audiens, ini konteksnya MC non formal ya. Bilang Hmm. aja kalau misal non formal itu bilang aja, "Aduh, belibet nih, kayaknya tadi kurang sarapan deh." Ataupun kayaknya tadi kurang minum deh. Kayaknya aku butuh butuh minum deh. Jadi dibawa bercanda. Itu salah satunya biar kita lebih rileks kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau blank, dibawa bercanda ataupun bisa dilakukan dengan apa ya, melanturkan, apa ya kalau bahasa Jawanya tuh nyelento. Nyelento itu apa ya bahasa Jawanya, Ibu? Nyelento Tuh, itu nyelento. Bahasa Indonesia saya belum menemukan ya. nyeleneh. Nih Iya, udah. nyeleneh. Kita bisa Ah, menyelenehkan, aduh, belibet nih, kayaknya tadi kurang ini deh, kurang sarapan deh. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang belum sarapan gitu, jadi kita menyelimurkan, aduh menyelimurkan itu apa lagi ya Bu, Mengalihkan menyelenehkan, pembicaraan. mengalihkan mengalihkan. pembicaraan yang misalnya tadi kita salah dengan hal-hal yang lain gitu. Itu untuk MC non formal. Tapi untuk MC formal kita kalau misalnya blank berarti kan berhenti ya, tarik nafas dulu, mungkin ingat-ingat lagi, baca. Makanya walaupun MC formal itu kan pasti punya pointer ya, kita baca pointernya lagi, insya Allah tarik nafas, insya Allah kita bisa nggak blank. Alah, kalau misalnya kita salah ngomong, bilang aja minta maaf, mohon maaf,
mohon maaf, misalnya tadi salah nih, misalnya selamat datang kepada PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara kepada Bapak Insinyur Setia Adi Prabayuana. Nah, misalnya aslinya namanya bukan itu, misalnya kepada Dr. Andes Setia Adi Prabayuana, kita bisa koreksi. Mohon maaf, Insinyur Setia Adi Prabayuana, seperti itu. Jadi bisa dikoreksi aja. Itu tips-tips untuk mengatasi blank ya, Kak. Wah, keren banget nih. Oke, silahkan. Mohon maaf ini saya off cam, izin off cam ya Mbak. Iya. Masya Allah luar biasa tadi materinya dari Kak Fauzia, daging semua. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama, kalau tadi kaitannya dengan MC ya Mbak ya. Iya. Bagaimana ini? Adakah trik ketika kita itu diminta untuk menjadi MC dadakan, sementara kita nggak tahu nih yang datang siapa, kemudian nanti yang istilahnya mau sambutan itu siapa gitu. Itu di injury time itu kita diminta dadakan. Nah, apakah ada trik ketika kita ada di posisi tersebut? Terus yang kedua, terkait dengan ini apa public speaking yang hubungannya bukan MC, misalnya kita diminta untuk ya tadi mungkin berbicara di depan umum, terus kemudian mengisi di sebuah kegiatan. Nah, ketika mungkin ada apa ya, contoh menanggapi pertanyaan gitu, kalau ada pertanyaan atau hal yang ternyata kita masih belum bisa jawab gitu, adakah tips triknya cara menjawab tapi tidak terlihat kalau kita itu nggak bisa menjawab ya gitu. Oke. Itu dulu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini langsung saya jawab atau seperti apa? Ini dari Kak siapa tadi yang bertanya? Kak Yekti. Oke, Kak Yekti. Oke. Silakan Kak Fazira. Oke, terima kasih Kak Yeti atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi injury time ketika kita tiba-tiba diminta untuk jadi MC, padahal kita belum tahu acaranya seperti apa, siapa yang datang, dan siapa yang nanti bakalan ngomong, itu siapa tuh belum tahu. Nah, caranya yang pertama, pastinya kalau misalnya kita diminta untuk jadi MC, pastinya yang meminta itu kan pasti sudah tahu ya kapasitas kita. Oh, Mbak Eti aja tuh beliau sudah bisa jadi MC. Jadi beliau tuh pasti sudah punya kepercayaan duluan kepada kita. Jadinya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mencatat dulu. Yang pertama kan kita pastinya sudah tahu ya, MC misalnya MC kegiatan tuh berarti yang pertama adalah pembukaan. Jadi kita tanya dulu kepada panitianya, kira-kira pembukaannya nanti dibuka oleh MC atau dibuka oleh pejabat ataupun yang lain sebagainya. Yang pertama itu kita bikin susunan acaranya dulu secara umum. Ya biasanya ada pembukaan dulu, misalnya di acara-acara formal biasanya ada pembukaan, pembacaan doa, lalu kalau misalnya acara-acara pemerintahan kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan, lalu acara inti dan juga penutup. Jadi kita bikin dulu susunan acaranya secara umum. Jadi misalnya kan injury nih, jadi kita tidak ada gambaran apapun. Jadi kita bikin dulu susunan acaranya secara umum. Nah, lalu ketika hari H terjadi, kita datang lebih awal. Ataupun kalau misalnya kita punya nomor panitianya ataupun CP-nya, kita bisa tanya-tanya dulu sehari sebelumnya ataupun beberapa jam sebelumnya terkait siapa yang datang. Yang ini penting karena untuk disapa di pertama kali kita ngomong. Kemudian yang kedua, nanti tamu VVIP-nya siapa saja yang harus disapa. Terus yang kedua nanti kira-kira siapa yang akan jadi pembicara. Kemudian nanti kira-kira adakah acara-acara tambahan yang lain, misalnya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu ada pembukaan ataupun ada ini maksud saya ada pembacaan ayat suci Al-Quran atau tidak. Jadi kalau misalnya kita nggak punya nomor WhatsApp panitianya, kita bisa datang lebih awal. Tapi kalau misalnya kita punya nomor WhatsApp panitianya, kita bisa tanya-tanya kepada panitianya terlebih dahulu. Tapi yang pertama adalah kita susun acaranya dulu
bikin acara secara umum aja. Pastikan kalau ada orangnya atau ada yang kita dimintai untuk jadi MC kan udah tahu nih acaranya apa. Mbak, tolong besok MC acara peresmian gedung A ya. Kan kita udah tahu tuh peresmian gedung A. Oh, acara peresmian biasanya acaranya ada pemotongan pita, ada apa, ada segala macam. Jadi kita bikin dulu susunannya secara umum dulu aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara menanggapi pertanyaan apabila kita kurang menguasai terhadap sebuah jawaban tersebut. Kalau saya sih biasanya kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak saya tahu, nggak apa-apa, kita bilang saja, oh itu mungkin saya butuh belajar banyak lagi. Jadi takutnya kalau misalnya kita ngarang-ngarang ataupun berbelit-belit, itu nanti takut yang kita sampaikan itu salah. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, bilang saja kita tidak tahu gitu. Mungkin tapi dengan bahasa yang kita tidak tahu, oh misalnya kita ditanyain tentang oh mohon maaf Kak, terkait dengan hal tersebut, mungkin saya masih kurang banyak belajarnya. Jadi mungkin setelah di forum ini, saya akan buka dulu, kemudian nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut, silakan hubungi di nomor ini. Jadi mungkin karena kita tidak mungkin untuk mencari tahunya di forum tersebut, kan kita bisanya menjawabnya di luar forum ya. Jadi diberikan kesempatan kepada yang penanya untuk menanyakan hal-hal yang lebih lanjut di luar forum melalui telepon atau WhatsApp. Jadi nggak apa-apa kita bilang kurang tahu karena memang kita tidak tahu. Jadi itu lebih aman dan lebih apa namanya lebih aman aja karena takutnya apa yang kita sampaikan itu kurang sesuai ataupun salah gitu. Jadi untuk menghindari hal itu, kita bilang saja jujur aja kita belum menguasai atau mungkin kita belum belajar lebih banyak tentang hal tersebut. Silahkan apabila nanti yang ada hal yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor saya di luar forum ini. Seperti itu. Bagaimana Oke, Kak Kak. Eki? Apakah bisa menjawab? Iya, ya. Terima kasih luar biasa. Mungkin satu lagi boleh, Kak? Oh, boleh, silakan. Kak Ini mungkin Eki. agak sedikit teknis kalau misalnya sebenarnya ketika kita presentasi itu kan kadang ada orang presentasi itu kayak gimana ya? Kurang kayak kurang sebenarnya dia menguasai cuma body language yang betul itu sebenarnya kayak apa karena kadang kita bingung ini yang bagus itu apakah tangan di depan apa tangannya di bawah atau mungkin sebenarnya seperti apa kalau secara teori kemudian satu lagi kalau di Banjarnegara itu apakah ada misalnya kita mau belajar cara MC yang baik benar itu sebenarnya ada nggak kalau di Banjarnegara mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lah, untuk body language kita sebagai presentator itu bisa berbeda-beda, nggih. Misalnya kita jadi presentator di ruang kuliah atau di forum kuliah, itu biasanya tentunya lebih baik sih biar kita menguasai panggung ataupun kalau misal diperkenankan oleh dosen ataupun oleh penyelenggara acara, kita izin lebih baiknya kita lebih baik berdiri, Bu. Jadi dengan kita berdiri, yang pertama kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian yang kedua kita bisa menguasai panggung, dan yang ketiga itu bisa membuat audiens itu jadi tidak underestimate duluan kepada kita. Misalnya dengan kita berdiri, itu kan bisa, wah itu narasumbernya berdiri tuh, jadi gimana ya? Jadi lebih kayak berwibawa ya, seperti itu. Lalu itu untuk misalnya di kelas atau di sebuah ruang kecil. Di ruang besar pun, misalnya dalam sebuah pertemuan ataupun dalam sebuah ruangan yang lebih luas lagi, misalnya di dalam gedung ataupun di aula, itu lebih baiknya kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu, kalau misalnya diperkenankan oleh MC, itu lebih baik dengan berdiri, itu lebih apa namanya lebih membuat rasa percaya diri itu bertambah dan juga lebih meningkatkan rasa percaya audiens kepada kita juga, Bu. Jadi kalau misalnya kita duduk kan kurang leluasa ya. Kalau misalnya kita berdiri, itu kan kita bisa menyapa audiens, kita lebih dekat dengan audiens, lalu kita juga bisa menguasai panggung yang itu bisa membuat
audiens itu jadi lebih percaya, jadi tidak underestimate lagi dengan kita. Tentunya itu juga harus dikomunikasikan dulu dengan penyelenggara acaranya. Misalnya kalau dalam konteks pengajian ya harus kira-kira sopan nggak kalau misalnya di pengajian semuanya duduk, kita berdiri, itu juga harus disesuaikan dulu ibu acaranya seperti apa. Lalu kalau misalnya secara umum sih lebih baik kita berdiri, tapi tentunya harus mohon izin dulu kepada misalnya di situ ada yang lebih sepuh ataupun yang lebih berpengalaman, kita harus mohon izin dulu. Mohon izin Bapak, saya berdiri di sini tanpa mengurangi rasa hormat ataupun seperti apa. Mohon izin teman-teman semuanya, saya di sini berdiri gitu. Jadi mohon izin dulu dan lain sebagainya. Lalu untuk tangan itu biasanya tergantung kalau kita pakai mic, berarti yang satu kita lebih leluasa. Ya ini sebenarnya tidak ada patokan yang khusus harus seperti apa, tetapi ini harus menggambarkan apa yang kita sampaikan. Misalnya kita bilang satu, ya satu, atau Anda semuanya di sini tangannya berarti harus menggambarkan kalau kita menyapa audiens yang ada di ruangan atau di seluruh ruangan ini. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang di sini yang lebih berpengalaman juga bisa sharing pengalamannya juga terkait pernah juga misalnya ada yang pernah jadi MC bisa sharing di sini bareng-bareng, mungkin ada juga koreksi untuk saya apabila mungkin saya menyampaikannya kurang kurang tepat, mungkin ada yang ingin mengoreksi, silahkan. Oke. Terima kasih Kak Fazira untuk jawabannya. Iya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain. Silakan bagi yang mau bertanya atau yang mau langsung praktek public speaking atau yang mau sharing juga diperbolehkan banget. Oke, Kak Nuristik. Oke, sudah mengangkat tangannya. Oke, baik. Oke, silahkan Kak Nuristik. Oke, baik Kak Zuyin. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan saya Selamat Nuris pagi. dari Kabupaten Kendal. Ingin bertanya Oke. kepada Kak Fazira. Terima kasih tadi atas materinya yang keren sekali, luar biasa. Daging semua, nambah ilmu, nambah wawasan juga bagi saya. Sebelumnya ingin bertanya ya Kak. Kalau misalnya MC formal itu kan biasanya suaranya bulat ya, Mm. bulat gitu kan. Nah, kalau misalnya suara kita tuh nggak bulat gitu, jadi masih agak cempreng gitu, tapi pengen jadi MC formal. Nah, itu apakah bisa dan gimana sih cara melatih dari yang suaranya belum bulat sampai akhirnya bisa bulat dan jadi mantep gitu untuk jadi MC formal? Dah, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Nuris untuk sharingnya. Sebenarnya setiap orang itu kan punya karakter suara sendiri-sendiri. Jadi memang tidak harus yang bulat banget, tapi setidaknya itu kita menggunakan nada dasar, nadanya itu di perut gitu ya. Jadi kayak misalnya sebagai contoh, selamat datang di Gedung Gradika Bakti Praja, Setda Kabupaten Banjarnegara. Itu kan suaranya ada di perut ya, jadi jangan di sini, tapi di perut. Jadi walaupun kita cempreng, kalau misalnya kita penekanannya ada di perut, itu suaranya jauh lebih bulat. Jadi misalnya nggak apa-apa kalau misalnya suara kita cempreng, asalkan kita ngomongnya dengan nada yang ada di perut ataupun dengan suara perut, itu bisa suaranya lebih bulat gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya cempreng itu tidak masalah asalkan kita pakai nada suara yang rendah atau yang ada di perut gitu. Jadi penekanan suaranya ada di perut atau getarnya itu ada di perut gitu. Jadi bukan di sini tapi ada di perut. Seperti itu. Jadi nggak masalah kan nulis kalau misalnya suaranya cempreng, asalkan kita pakai nada suara yang ada di perut seperti itu. Oke, baik. Apakah ada latihan khususnya, Kak Fazira? Kalau latihan khususnya itu biasanya kita pakai teknik humming ataupun yang tadi saya bicarakan itu kita bisa melatih artikulasinya dengan A, I, U, E, O dengan senam wajah.
itu dengan kita a, i, u, e, o yang tadi kita sudah sampaikan. Lalu yang kedua itu bisa dengan humming, itu dengan mendengung, kayak misalnya tapi posisikannya di perut, kayak kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu cara untuk melatih vokal atau melatih suara kita, itu ada suara kita di perut. Kalau misalnya suara kita itu berasal dari perut, itu biasanya perutnya geter. Coba aja. Misal coba deh Mbak Nuris ngomong tapi dengan suara perut, itu perutnya geter. Seperti itu. Apakah bisa membantu? Oke, sangat membantu. Terima kasih Kak Fazira. Sami-sami. Baik. Teman-teman, ada lagi yang ingin mengulik lagi di dalam? Tadi keren-keren ya pertanyaannya dari teman-teman semua. Iya, keren-keren sekali. Ya, bisa. Jadi yang paling penting adalah latihan, latihan, dan latihan. Jam terbang itu juga sangat penting ya. Oke, ini ada yang bertanya? Saya jadi Ada yang Dan lagi Kak Suyin. Oke, baik. Oke. Dari yang sudah mengangkat tangan, Kak Natasha dan Kak Siti Nur Hidayah. Oke. Yang pertama silahkan Kak Natasha lebih dulu. Silahkan boleh open mic-nya. Dan Oke, open baik, Kak. boleh? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, izin bertanya untuk tadi ilmunya luar biasa dari Kak Zafira, dari semua, dan memang dari saya juga butuh seperti itu. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana ketika menangani situasi pada saat kita lagi presentasi atau kita menjadi narasumber seperti itu di suatu acara, tetapi audien itu terlihat tidak tertarik atau terganggu selama kegiatan tersebut. Misalkan, oke, fokusnya itu di awal, tapi pas pertengahan itu kayak audien udah nggak fokus atau tidak tertarik seperti itu. Nah, itu bagaimana menangani situasi tersebut, Kak? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menangani audiens yang kurang aktif ataupun istilahnya tidak kurang perhatian dengan apa yang kita sampaikan, itu kita bisa menggunakan ice breaking, Kak. Misalnya nih, kita bikin biar mereka tuh fokus lagi. Biasanya kalau saya pakai itu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, kita bisa menggunakan ice breaking biar konsentrasi audiens itu kembali kepada kita. Itu yang pertama, bikin ice breaking. Terus yang kedua, sebelum presentasi dimulai, kita juga bisa membuat jargon. Misalnya presentasi atau acara apa, misalnya pembukaan apa, ataupun apa ya, contohnya ya. Jargon lah, misalnya Banjarnegara, oke, sehat, ceria. Nah, kita juga bisa menggunakan jargon acara tersebut. Jadi misalnya kalau kita lihat situasi audiensnya itu sudah tidak kondusif, ada yang ngomong sendiri, ada yang main HP sendiri, ataupun ada yang ngobrol sendiri, itu kita bisa menggunakan ice breaking tadi dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ataupun ice breaking lain yang mungkin teman-teman yang lebih kreatif lagi. Dan juga kita bisa menggunakan jargon yang tadi kita bahas. Jadi sebelum presentasi, kita bikin jargon dulu tuh, kesepakatan dengan audiensnya. Misalnya, kelompok A atau kelompok B, misalnya sehat, ceria, semangat, misalnya kayak gitu. Kita bikin jargon. Itu. Jadi ice breaking dan juga jargon. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih juga. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke penanya kedua ini, Kak Fazia. Ada Kak Siti Nur Hidayah. Silakan Kak Siti bisa open mic-nya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah dari UIN Sunan Kalijaga juga seperti Mbak Fazira. Oke, terima halo kasih juga. UIN. Mbak Fazira, terima kasih atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah,
bagaimana sih ketika kita menjadi seorang MC, kemudian tiba-tiba rundown-nya itu berubah di saat itu juga. Mungkin yang awalnya sambutan dari kepala desa dulu, tiba-tiba langsung ke bupati dulu ya, karena bupatinya mau pergi dulu, misal seperti itu. Itu bagaimana mengatasi hal tersebut, sedangkan kita masih pemula, misalnya masih untuk mencari kata-kata pun masih sesuai teks yang kita pegang gitu, belum bisa yang improve. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan suara dan nada, kan kadang ketika kita MC, kita berpartner. Nah, itu bagaimana sih cara kita menyesuaikan suara agar harmonisasinya itu dapat. Kadang tuh kita dapat partner yang mungkin nadanya atau suaranya tidak seimbang dengan kita. Apakah kita yang menyeimbangkan mereka atau ada solusi lain gitu. Kemudian yang ketiga, itu misalnya kita jadi pembicara. Nah, kita jadi pembicara di masyarakat umum dengan audiens yang mungkin sudah sepuh gitu. Terus kita ada keterbatasan bahasa. Kita tidak bisa menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah mereka yang mungkin lebih bisa dipahami oleh mereka. Tapi kita bisanya mungkin pakai bahasa Indonesia, sedangkan mereka sendiri susah menangkap bahasa Indonesia itu. Kadang, nah intinya ada keterbatasan bahasa di situ. Dan yang terakhir itu, mungkin ketika kita menjadi seorang pemateri, itu kadang kita lupa dengan hal-hal yang sudah kita siapkan atau yang kita catat. Itu bagaimana solusinya? Oke, terima kasih, Kak. Oke, pertanyaannya sangat lengkap sekali ya. Ada 4 pertanyaan dari Mbak Siti Nurhidayah. Yang pertama itu mengenai bagaimana menghadapi situasi dan kondisi acara yang berubah-ubah setiap waktu. Ini gimana caranya? Tentunya kita itu sebagai MC itu nggak sendirian. Kita bekerja sebagai tim di situ dengan panitia dan juga penyelenggara acara. Jadi tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sering berkomunikasi dengan panitia. Jangan sampai ada miskomunikasi dengan panitia. Misalnya sebelum detik itu acara dimulai, kita harus pastikan dulu dengan panitia, ini benar nih yang ngasih sambutan ini A, yang ngasih sambutan B ini, yang ngasih materi C ini, yang datang VVIP A, B, C ini benar. Dipastikan dulu orangnya udah datang atau belum. Misalnya, kepala desanya udah ada belum? Oh, udah ada. Oh, ada tapi diwakilkan. Nah, berarti kan itu kita jadi berubah tuh. Misalnya, atau yang mewakili. Seperti itu. Bupatinya datang atau enggak? Oh, ternyata nggak jadi datang. Ternyata jadinya diwakili oleh asisten ahli ataupun diwakili oleh staf bupati. Kita juga harus siap ballpoint, siap mencoret-coret pointer-pointer yang ada di kertas. Jadi yang pertama harus selalu komunikasi dengan penyelenggara acara, jangan sampai komunikasinya itu terlambat gitu. Jadi walaupun mungkin panitianya itu nggak terlalu aktif, nggak apa-apa, kita yang terlalu aktif. Jadi kita sebelum acara dimulai harus memastikan betul-betul apakah yang datang ini Mbak, yang datang ini nggak, bener nggak, orangnya udah datang belum? Oh iya itu udah datang. Oh ternyata itu diwakili. Berarti nanti pas kita nyambut yang diwakili oleh siapa kayak gitu. Jadi yang pertama itu. Lalu misalnya tiba-tiba di tengah acaranya berubah. Itu nggak apa-apa, itu sesuatu yang mungkin sering terjadi bahkan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya tentunya kita harus menulis dulu, misalnya yang harusnya sambutan kepala desanya dulu, tapi sambutan bupatinya terakhir, tapi karena ada bupatinya misalnya mau ada acara yang lain, bupatinya terlebih dahulu, lalu sambutan kepala desanya jadi yang terakhir. Itu kata-katanya seperti apa? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita simak bersama sambutan dari pejabat Bupati Banjarnegara. Kepada yang terhormat, Bapak Triharso Widi Rahmanto SH, kami silakan. Jadi nggak usah disebutkan kenapa beliau terlebih dahulu maju, kayak nggak usah disebutkan berhubung beliau ada acara ataupun ada kesibukan yang lain, itu jangan disebutkan. Nggak apa-apa kita
sesuai dengan apa yang kita tulis dulu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah disebutkan berhubung beliau akan ada acara, jadi beliau terlebih dahulu. Itu nggak usah disebutkan, langsung aja kita sampaikan, silahkan untuk menyambut atau memberikan sambutan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu disebutkan alasannya seperti apa. Nah, misalnya nih sudah maju, beliau tiba-tiba kan harus menghadiri acara yang lain tuh, misalnya acara apalah terserah. Di sela-sela acara, kadang namanya tamu VIP kan kadangnya datangnya itu tidak bisa kita duga ya, kadang di tengah-tengah acara baru datang ataupun di tengah-tengah acara sudah harus pergi. Nah, biasanya kita menyebutkan hal-hal itu tuh di situ ketika beliau sudah berdiri atau beliau datang. Misalnya di tengah-tengah acara lagi break lah, bukan lagi break sih, tapi bukan lagi sambutan ya. Kalau lagi sambutan nggak boleh kalau misalnya ada yang lagi sambutan terus ada tamu VIP datang terus kita ngomong selamat datang kepada Bapak PJ Bupati Banjarnegara di acara, itu nggak boleh. Yang kecuali kalau misalnya acaranya mungkin lagi pergantian acara yang pertama atau acara yang terakhir terus beliau datang lalu kita menyambut selamat datang, di tengah-tengah kita sudah hadir PJ Bupati Banjarnegara, itu nggak apa-apa. Kita menyampaikannya di situ. Jadi di tengah-tengah pergantian acara. Itu yang pertama ya. Jadi gimana caranya menghadapi situasi yang berubah-ubah saat acara, terutama saat acara formal. Yang pertama itu tetap menggunakan teks MC yang tadi kita sebutkan ketika kita menyambut beliau untuk datang ke mimbar, tidak usah disebutkan bahwa sambutannya beliau dahulu, itu tidak usah disebutkan. Lalu kita bisa menyebutkan bahwa beliau segera meninggalkan acara, itu ketika jeda antara acara yang satu dengan acara yang lainnya. Jadi jangan disebutkan waktu kita memanggil beliau tadi untuk sambutan, itu jangan. Lalu yang kedua, bagaimana cara menyampaikan ritme, nggih? Jadi bagaimana cara menyamakan ritme dengan partner MC kita? Apakah kita harus menyesuaikan ritmenya partner atau kita menjadi diri sendiri? Alangkah lebih baiknya kalau kita jadi MC, kalau kita punya karakter suara sendiri, alangkah lebih baiknya kita mempertahankan karakter kita sendiri. Jadi karena kita unik, mungkin lebih baik memperhatikan atau mempertahankan karakter suara yang kita miliki. Jadi mungkin tidak harus menyamakan suara kita atau karakter suara kita dengan partner kita, tapi kita tetap fokus aja dengan karakter suara yang kita miliki. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya terlalu jauh, maksudnya beda karakter suara, misalnya yang cowok terlalu ngebas banget tapi yang cewek terlalu cempreng banget, itu nggak apa-apa. Yang penting yang tadi saya sampaikan menggunakan suara perut, jadi walaupun cempreng tapi tetap suaranya itu bulat dan juga agak ngebas dikit. Jadi yang pertama tetap mempertahankan karakter suara yang kita miliki, karena itu satu-satunya yang kita miliki, unik. Jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri. Yang kedua, nggak apa-apa kalau misalnya kita yang cempreng atau mereka yang cempreng, nggak apa-apa, yang penting pakai suara perut, seperti itu. Terus yang selanjutnya, mohon maaf, apa tadi ya Mbak ya? Saya lupa. Untuk yang ketiga itu keterbatasan bahasa. Oh iya. Lalu untuk keterbatasan bahasa, kalau misalnya audiens yang kita hadapi itu ternyata beda bahasanya, bahkan menggunakan bahasa Indonesia saja kurang, maksudnya tidak terlalu paham, walaupun kita tidak sebut di sini tidak bisa ya, tapi mungkin kurang memahami terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Caranya gimana? Tentunya sebelum kita menjadi
seorang pembicara tentunya yang sudah saya tadi katakan itu harus mengenali dulu. Misalnya sebelum acara, aduh kita tanya dulu nih ke panitianya, kira-kira mereka gimana, dari mana, terus bahasanya gimana. Nah, ternyata kita sudah tahu kalau misalnya mereka nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa daerah, sedangkan kita nggak bisa bahasa daerah tersebut, solusinya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kita juga harus tahu nih, tanya kepada panitia atau penyelenggara acara terhadap sapaan-sapaan ataupun hal-hal bahasa daerahnya yang mungkin familiar, misalnya dengan penggunaan kata "cak" misalnya, itu dengan "cak" kan di bahasa Jawa Timur itu kan emas ya. Jadi kita mungkin dengan tahu sapaan, dengan tahu bahasa-bahasa sapaan daerah tersebut, kita tanya aja kepada apa namanya, kepada panitia yang ada gitu. Itu untuk mengurangi apa namanya, istilahnya biar tidak terlalu awam banget gitu mereka. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa daerahnya sedikit, walaupun sedikit, itu kan jadi kayak mereka tuh, itu udah paham tuh kayak gitu tuh. Jadi lebih apa ya? Jadi lebih cair gitu suasananya. Jadi Mbak Siti Nurhidayah itu bisa tanya ke panitia ataupun ke penyelenggara acara terkait bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat sekitar, terutama terkait dengan sapaan, kayak misalnya kita kan biasanya lur gitu ya, ataupun mungkin arek, rek gitu-gitu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa tersebut. Lalu terkait dengan apakah nanti penyampaiannya nggak apa namanya, nggak paham ya? Soalnya kan mereka nggak paham bahasa kita juga nggak paham bahasa mereka, itu nanti gimana? Ya insya Allah dengan, kepercayaan diri yang kita bangun dengan bahasa-bahasa daerah sedikit-sedikit itu yang tadi saya sebutkan, bahasa sapaan ataupun bahasa sehari-hari yang sedikit saja, itu insya Allah bahasa Indonesia kayaknya semua walaupun sedikit pasti ada yang terserap, walaupun mungkin tidak maksimal itu nggak apa-apa, yang penting kewajiban kita sudah terlaksana dengan baik, kita sudah berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa daerah yang mereka miliki, walaupun dengan terbatas ya, tentunya hanya dengan sapaan maupun dengan bahasa-bahasa keseharian, tapi yang mungkin belakangnya saja gitu, kayak misalnya penggunaan kata lur, penggunaan kata re, ataupun penggunaan bahasa yang familiar tapi dari bahasa daerah lain kayak gitu. Seperti itu Kak Siti Nurhidayah, semoga menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan. Oke, bagaimana Kak Siti? Oke, baik, terima kasih. Oke, omong-omong nih Kak Fazira, kalau misalnya ada yang mau belajar public speaking di Banjarnegara untuk biar lebih profesional lagi, itu ada nggak Kak lembaganya? Apa belajar di komunitas mana gitu? Oke, untuk setahu saya kalau di Banjarnegara yang baru ada komunitas untuk MC itu baru MC bahasa Jawa. Sebatas pengetahuan saya nggih. Itu kalau tidak salah namanya itu Pepadi. Jadi memang itu ada sekolahnya. Kalau saya tidak salah nggih, itu ada sekolahnya, ada juga sertifikatnya, ada juga pelatihannya. Lalu untuk MC bahasa Indonesia itu memang sebatas pengetahuan saya itu belum ada. Jadi yang baru ada itu MC bahasa Jawa untuk acara-acara pernikahan, lalu untuk acara perdalangan atau untuk acara seni budaya itu memang ada komunitasnya dan ada sekolahnya. Itu ada namanya Pepadi. Kalau saya tidak salah nggih. Iya. Oke, Kak, barangkali Kalau untuk teman-teman bahasa Indonesia belum ada. berarti masih di bahasa Jawa ya Kak untuk MC. Iya, untuk bahasa Jawa. Jadi kayak untuk memang itu lebih ini ya, lebih
lebih formal sekali dan menggunakan bahasa-bahasa Jawa yang kromo sekali kayak gitu. Kalau misalnya kita dengar di acara-acara pernikahan itu memang ada sekolahnya juga. Kak, terima Nggih. kasih. Barangkali ada teman-teman yang di sini yang mau join, jadi Mm-mm. bisa join di komunitas Pradi ya? Maaf, komunitas Pepadi. Jadi memang Pepadi. nama komunitasnya itu Persatuan Pedalang Indonesia. Itu ada MC-nya juga, ada dalangnya juga, tapi lebih fokus ke budaya Jawa. Itu Gitu. terbuka untuk umum atau Pepadi. bagaimana, Kak? Saya kurang tahu ya, maksudnya untuk open recruit-nya seperti apa, tapi itu di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi ada di bawah penangannya di Sparbud Kabupaten Banjarnegara. Nanti mungkin bagi yang tertarik untuk bisa jadi MC Bahasa Jawa, itu nanti bisa menghubungi saya, nanti bisa saya tanyakan ke yang menangani. Karena ini memang ada di bawah kewenangannya Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan. Jadi memang ada sekolahnya, ada organisasinya. Terima kasih, Kak, untuk Oke. informasinya. Oke, tadi sebenarnya ada yang chat ke saya. Adakah Oh di iya. sini? Iya, adakah di Banjarnegara sekolah untuk MC profesional gitu? Belum ada sih, setahu saya belum ada, tapi mungkin teman-teman bisa bergabung atau mau-follow akun-akun Instagram di media sosial ya, kayak misalnya akunnya Sinergi Bicara, lalu juga akunnya Iprahumas, @iprahumas Indonesia, juga @sinergi bicara, itu juga di situ mempelajari banyak hal terkait dengan public speaking, terutama di MC. Sinergi bicara. Tuh. Oke. Kali ini, Nggih. terima kasih sekali ini, Kak Fazira. Dan ngomong-ngomong, Kak Fazira, ini kita waktunya sudah nggak kerasa nih, Nggak kerasa. udah 1,5 jam lebih nampaknya ya, dari jam Iya, 9. Iya, dan terpaksa nih kita obrolan kali ini, diskusi kali ini kita sudahi. Dan bagi teman-teman yang ngerasa tadi mau tanya tapi belum ada kesempatan, boleh ya Kak, nanti bisa Boleh? kontak Kak Fazira. Iya, boleh sekali kontak saya. Kalau saya tahu, insya Allah saya balas ya. Maksudnya kita sharing aja di sini. Tentunya saya juga masih banyak sekali belajar, banyak sekali hal-hal yang harus saya pelajari. Jadi kita berbagi pengalaman saja, nggih, Kak? Ya, saya izin nanti kami izin menge-share nomornya Kak Fazira kalau Nggih, diizinkan silakan. di grup. Silakan. Dan kami ada grupnya. Iya. Oh, nggih. Oke, baik teman-teman. Kita terpaksa sudahi untuk pertemuan kedua untuk bulan kedua. Jadi kita akan berlangsung untuk kegiatan komunitas pembelajar sejati 1 bulan sekali. Kita adakan webinar. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali atas waktunya Kak Fazira sudah menyempatkan untuk berbagi ilmunya dengan kita semua. Dan ilmunya luar biasa, keren banget. Gitu. Jadi kita jadi banyak tahu gitu ya tentang public speaking. Terima kasih Kak Fazira. Sama-sama, terima kasih juga kepada komunitas pembelajar sejati yang sudah mempercayakan kepada saya terkait materi public speaking. Mungkin kurang lebihnya atau bahkan banyak kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin bagi teman-teman yang punya insight lain boleh di-share ke saya, atau mungkin ada koreksi untuk saya,
Monggo silahkan terbuka lebar. Mungkin tadi Mbak Fazira harusnya nggak kayak gitu, harusnya kayak gini. Boleh banget ya nanti disampaikan saja melalui WhatsApp yang nanti akan di-share oleh Kak Zuyin. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga kepada komunitas pembelajar sejati. Baik, terima kasih. Kak Fazira, sebelum kita tutup, nanti izin untuk kita foto bersama lebih dulu ya Kak ya. Boleh? Ya. Iya. Kak Ulfah, apakah boleh dibantu Kak? Oh, Untuk Kak kita Ulfah. Oke. Nama saya juga Ulfah juga ternyata. gitu. Wah, sama-sama Kak Ulfah ini ya. Baik. Oke. Kak Ulfah, Bisa diaktifkan kameranya, teman-teman. oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih nih Kak Fazira. Sama-sama. Oke, mungkin izin Ibu promosi juga. Boleh, Kami di radio, kami di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara punya radio. Silakan mungkin bagi yang masih suka mendengarkan radio, mungkin waktu di mobil ataupun sambil masang, gitu, boleh langsung saja mendengarkan di 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara. Terima kasih. 104, berapa Mbak? 104.4 FM. 104.4 FM. FM Radio Suara Banjarnegara. Suara Iya. Banjarnegara. Nanti ketemu saya lagi tapi dengan nama yang berbeda. Wah. Nama udaranya siapa ini Kak? Nama udaranya nanti ada Prita Monica. Oke, baik. Siap. Oke. Oke, thank you. Terima kasih Kak Fazira. Oke, baik teman-teman. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11, kita sudahi pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah teman-teman dapatkan hari ini bisa dipraktekkan ya. Gitu. Dan kalau ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi Kak Fazira. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart, no else can. Let me show you love, oh no, pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.
know I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. While I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do,